Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran mata kuliah penelitian tindakan kelas pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang merumuskan masalah dan tujuan penelitian PTK. Mata kuliah penelitian tindakan kelas pada program studi pendidikan akuntansi FEUNY diampu oleh Ibu Ani Widayati dan saya sendiri Eka Ari Wibawa. Agenda pembelajaran pada hari ini ada 8. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kita akan berdiskusi tentang masalah PTK. Yang ketiga, tentang permasalahan yang dapat diangkat dalam PTK. Yang keempat, kriteria masalah PTK yang baik. Yang kelima, langkah merumuskan masalah PTK. Yang keenam, penyusunan latar belakang masalah proposal PTK. Yang ketujuh, tujuan penelitian PTK. Dan yang terakhir, nanti kami akan memberikan contoh artikel jurnal ilmiah tentang PTK. Memasuki agenda yang pertama tentang pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, kami ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu merumuskan masalah dan tujuan PTK dengan tepat dan mandiri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengembangan keprofesian guru, di mana salah satu jenisnya dapat dilakukan melalui penulisan karya tulis ilmiah, di mana penulisan karya tulis ilmiah itu dapat dilakukan dengan melakukan penelitian. Nah, salah satu penelitian yang dapat dilakukan oleh guru, yakni adalah PTK. Sebagai bagian awal dan bagian yang sangat penting dari proses penelitian PTK, maka kita harus mampu merumuskan masalah dan tujuan PTK. Yuk, simak materi berikut ini. Masalah PTK adalah gap atau kesenjangan antara teori dan fakta yang terjadi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian. Sehingga masalah PTK itu sumbernya berasal dari pembelajaran itu sendiri dan alternatif penyelesaiannya dapat dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Pemilihan dan penetapan masalah penelitian dalam PTK merupakan bagian yang sangat penting dan krusial. Sekali lagi, bagian yang sangat penting dan krusial. Karena masalah dalam PTK ini nanti mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dalam pemecahan masalah. Menurut Widayati tahun 2008, masalah yang dapat diangkat dalam PTK adalah masalah yang mempunyai nilai, yang bukan masalah sesaat, dan memungkinkan diperolehnya model tindakan yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Apa saja sih permasalahan yang dapat diangkat dalam PTK? Ada beberapa permasalahan yang dapat diangkat dalam PTK. Yang pertama, permasalahan yang terkait dengan metode mengajar. Misalnya, dengan mengganti metode tradisional dengan metode penemuan atau discovery. Yang kedua, masalah yang terkait dengan strategi belajar. Misalnya, menggunakan pendekatan integratif pada pembelajaran
daripada satu pendekatan saja pada pembelajaran. Yang ketiga, masalah pada prosedur penilaian pembelajaran. Misalnya meningkatkan metode dan teknik penilaian autentik pada pembelajaran. Yang keempat, yang berkaitan dengan penanaman atau perubahan sikap dan nilai. Misalnya dengan mendorong timbulnya sikap dan perilaku yang lebih positif dari peserta didik. Selanjutnya, yang kelima, ada masalah tentang pengembangan profesional guru. Misalnya dengan meningkatkan keterampilan mengajar, mengembangkan metode mengajar yang baru, dan meningkatkan kesadaran diri. Yang keenam, permasalahan tentang pengelolaan dan kontrol. Misalnya peningkatan pada pengelolaan atau manajemen kelas. Dan yang ketujuh, masalah yang berkaitan dengan administrasi. Misalnya meningkatkan efisiensi aspek tertentu pada administrasi sekolah. Itulah tadi beberapa tema-tema ataupun aspek permasalahan yang dapat diangkat dalam PTK. Selanjutnya, kita akan belajar apa sih kriteria masalah PTK yang baik. Menurut Ari Kunto, Suharjono, dan Supardi dalam bukunya, itu kriteria masalah PTK yang baik harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, masalah harus realistis. Yang kedua, masalah harus problematik. Yang ketiga, masalah harus meaningful. Dan yang terakhir, masalah harus visible. Nah, apa sih penjelasannya? Nah, simak penjelasan berikut ini. Masalah harus realistis, artinya masalah itu dirasakan adanya sebagai masalah. Selanjutnya, masalah itu harus juga problematik. Artinya, masalah itu perlu dipecahkan, karena tidak semua masalah yang real harus dipecahkan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi satu, mungkin masalah itu sudah ada yang membahas. Yang kedua, masalah di luar kewenangan atau tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, masalah tidak jelas manfaatnya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah meaningful, yang artinya masalah memiliki urgensi dan kebermaknaan yang jelas. Dan yang terakhir, selain realistis, problematik, dan meaningful, masalah itu juga harus visible. Artinya dapat dipecahkan. Karena tidak semua masalah real, problematik, dan meaningful dapat dipecahkan. Karena mungkin satu, tidak ada alat atau dana. Yang kedua, tidak cukup waktu. Yang ketiga, kurang dukungan. Yang keempat, banyak faktor penghambat, dan lain-lain. Oleh karena itu, bila mana Anda sudah menemukan masalah yang akan diangkat dalam penelitian PTK, maka Anda harus memperhatikan keempat kriteria masalah ini. Kemudian bagaimana langkah merumuskan masalah PTK? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, identifikasikanlah permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang kedua, tentukan masalah yang paling realistis, problematik, meaningful, dan visible. Yang ketiga, identifikasikanlah penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Yang keempat, lakukan studi pendahuluan atau kegiatan pra-penelitian. Bisa melalui survei, wawancara, observasi awal, atau penyebaran angket awal, dan sebagainya. Dan yang kelima, identifikasikanlah solusi pemecahan masalah. Setelah kita mampu merumuskan atau menemukan masalah, maka selanjutnya kita
perlu mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan latar belakang masalah pada proposal PTK. Dalam kaitan dengan kegiatan penelitian, bila kita sudah menemukan masalah PTK, maka selanjutnya kita perlu menyusun latar belakang masalah PTK. Sehingga masalah PTK itu sebagai dasar penyusunan latar belakang masalah pada proposal PTK. Peneliti perlu menuliskan rasional memilih masalah tersebut dan menjelaskan apa unsur kebaruan atau novelty penelitian PTK yang diusulkan. Nah, pada penyusunan latar belakang masalah, aspek penulisan atau penyampaian rasional mengapa kita memilih masalah itu, lalu tindakan itu, dan menjelaskan apa sih unsur kebaruan atau novelty, itu yang masih kurang diimprovisasi oleh para peneliti. Oleh karena itu, hal ini harus kita perhatikan dengan sebaik mungkin supaya proposal PTK kita itu memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, ini merupakan step-step ataupun tahapan dari penyusunan pendahuluan proposal PTK. Bagian dari penyusunan pendahuluan proposal PTK. Langkah yang pertama, yakni kita perlu menemukan masalah PTK. Setelah kita menemukan masalah PTK, langkah yang kedua, kita menyusun latar belakang masalah dan judul PTK. Jadi, sebaiknya judul PTK itu dirumuskan setelah kita menyusun latar belakang masalah. Bukan menulis judul dulu baru mencari-cari masalah. Nah, itu adalah kesalahan yang sering terjadi. Selanjutnya, kita merumuskan masalah PTK. Setelah rumusan masalah PTK itu kita tuliskan, selanjutnya kita merumuskan tujuan penelitian PTK. Tujuan penelitian PTK ini perumusannya mengacu pada rumusan masalah PTK. Nah, ini adalah step-step atau tahapan yang merupakan bagian dari penyusunan pendahuluan pada proposal PTK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan penelitian PTK. Penyusunan tujuan penelitian PTK harus mengacu pada rumusan masalah PTK yang telah disusun. Sehingga antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus konsisten. Sekali lagi, rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus konsisten. Yang perlu menjadi titik fokus kita dalam meneliti PTK, kita perlu memahami bahwa tujuan penelitian PTK itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk menguji hipotesis seperti pada penelitian eksperimen. Nah, inilah beberapa contoh tujuan penelitian PTK. Misalnya penelitian dari Elsa Firanda Riswani dan Ani Widayati tahun 2012. Nah, tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada pembelajaran akuntansi kelas 11 ilmu sosial 1 SMA Negeri 7 Yogyakarta tahun 2011-2012. Yang kedua, contoh dari Gandes, Agnis Solihah, dan Sukanti 2014. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar akuntansi pada kompetensi dasar dana kas kecil siswa kelas 10 akuntansi 3 SMK Negeri 1 Ngodian tahun ajaran 2013-2014 dengan implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction. Inilah beberapa contoh pengemasan tujuan penelitian pada PTK yang dapat Anda gunakan sebagai informasi tambahan
bagaimana sih dalam merumuskan tujuan penelitian pada proposal PTK. Selanjutnya, bagian terakhir dari presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa contoh artikel jurnal ilmiah tentang PTK yang sudah kami carikan yang sesuai dengan konteks pembelajaran akuntansi. Misalnya ini yang pertama. Nah, ini salah satu contoh artikel jurnal ya yang termuat di dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol 10 nomor 2 tahun 2012. Tadi dari Elsa Firanda Riswani dan Ani Widayati. Nah, judul PTK-nya terkait dengan model active learning dengan teknik learning starts with a question dalam peningkatan keaktifan peserta didik pada pembelajaran akuntansi kelas 11 Ilmu Sosial 1 SMA Negeri 7 Yogyakarta. Ada banyak hal dan contoh-contoh yang terkait dengan artikel jurnal ilmiah tentang PTK. Nanti dapat Anda pelajari secara mandiri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan semoga kita mampu merumuskan masalah dan tujuan PTK dengan benar dan mandiri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.